Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok akan mencoba mempresentasikan laporan usaha kami yang telah kami laksanakan selama 3 minggu. Yang mana dalam laporan usaha ini kami melaksanakan atau menjual suatu produk makanan yaitu bakso dengan varian isi. Sebelum kami mempresentasikan laporan usaha kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama itu saya sendiri, Citra Setiati, selaku moderator. Yang kedua, rekan saya yaitu saudari Febiola Francisca sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir yaitu saudari Debbie Aprilita Utama sebagai pemateri ketiga. Materi pertama yaitu deskripsi produk jualan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi demi keberlangsungan kehidupan manusia. Bakso sangat disukai masyarakat luas dari berbagai tingkat umur, sosial, dan pendidikan. Bahan utama membuat bakso yang paling digemari masyarakat adalah daging ayam. Ditinjau dari aspek gizi, daging ayam mempunyai kandungan protein yang tinggi dan memiliki asam amino esensial yang lengkap sehingga bakso dari daging ayam memiliki cita rasa yang lezat. Nah, kami memilih bakso varian isi sebagai nama usaha karena banyak sekali yang menyukai makanan yang berkuah seperti bakso ini. Tapi di sini, selain mengangkat tema bakso, kami juga membuat inovasi baru, yaitu membuat bakso bukan sekedar daging, tetapi dengan membuat berbagai varian isi. Untuk harga jual dari produk bakso kami ini yaitu bervarian, di mana dimulai dari harga 1.000 sampai dengan 5.000. Harga jual untuk bakso varian kami ini yaitu seperti isian untuk hati ayam dan tahu per butir dijual Rp1.000. Untuk bakso isi telur puyuh dijual dengan harga Rp3.000, dan untuk bakso isian cumi, keju dan juga jamur dijual Rp5.000. Langkah-langkah dalam pembuatan bakso varian isi ini yaitu yang pertama yaitu proses penggilingan daging, di mana siapkan daging ayam, tepung sagu dan juga tepung tapioka. Setelah itu giling semua bahan sampai halus dan rata. Dalam penggilingan ini bisa memanfaatkan penggilingan daging ataupun menggunakan blender. Yang kedua yaitu proses pembuatan bakso varian isi, di mana yang pertama yaitu sediakan semua bahan dan bumbu penyedap yang diperlukan. Yang kedua, campurkan semua bahan dan aduk secara merata. Yang ketiga, masukkan berbagai varian isi ke dalam adonan bakso. Yang keempat yaitu bentuk adonan bakso menjadi bulat-bulat dengan bantuan sendok, kemudian panaskan air lalu rebus adonan bakso hingga matang. Yang keenam yaitu angkat bakso dan tiriskan, kemudian masukkan bakso ke dalam baskom yang berisikan air dingin. Dan yang kedelapan yaitu angkat bakso dan tiriskan kembali. Nah, untuk yang langkah terakhir yaitu proses pengemasan, di mana setelah semua bakso dengan berbagai varian isi matang, bakso siap dijual dan dikemas. Bahan yang diperlukan dalam membuat bakso varian isi ini, di mana bahan yang diperlukan ini yaitu ada dua, yaitu bahan pokok dan juga bahan tambahan. Nah, bahan pokok ini bisa berupa tepung, daging yang kami gunakan yaitu daging ayam. Lalu tepung ini ada dua, yaitu tepung sagu dan juga tepung tapioka, telur dan juga bumbu-bumbu halus. Sedangkan untuk isiannya yaitu memiliki banyak varian isi, di mana isinya yang kami gunakan ini yaitu satu hati ayam, yang kedua jamur, yang ketiga telur puyuh, yang keempat cumi, dan yang terakhir yaitu tahu. Pertama itu saya akan menjelaskan laporan usaha dalam minggu pertama, di mana laporan usaha yang kami laksanakan ini yaitu di bulan Ramadan. Untuk minggu pertama yang kami laksanakan yaitu di bulan Ramadan. Nah, untuk laporan usahanya yaitu laba rugi yaitu modal awal. Modal awal yaitu yang kami butuhkan yaitu Rp127.000 untuk bahan utama, dan untuk bahan isian yaitu bertotal Rp76.000. Jika dijumlahkan untuk bahan utama dan juga bahan tambahan yang dilakukan oleh saya dan rekan-rekan saya yaitu berjumlah Rp609.000. Sedangkan jumlah pendapatan dari kami bertiga dengan tempat yang berbeda-beda, ada yang di Jambi, di Bengkulu, memiliki pendapatan yang juga berbeda-beda. Dan jika dijumlahkan berjumlah Rp995.000. Untuk tabel pendapatan kami di minggu pertama bisa dibaca di tabel samping ini. Kemudian untuk perhitungan laba rugi. Perhitungan laba rugi yaitu di mana jumlah pendapatan dikurang dengan modal. Nah, jumlah pendapatan yang kami dapatkan yaitu berjumlah Rp995.000 dan modal kami yaitu Rp600.000. Jadi keuntungan yang kami peroleh yaitu Rp386.000. Keuntungan kami ini berbeda-beda tiap minggunya. Selanjutnya yaitu laporan minggu kedua.
untuk laporan minggu kedua ini, modal yang kami butuhkan yaitu tidak berbeda dengan minggu pertama, di mana modal yang kami butuhkan tetap berjumlah untuk bahan utamanya 127.000, sedangkan untuk bahan tambahannya berjumlah 76.000. Nah, jika dikalikan 3 orang, maka berjumlah 609.000. Nah, untuk pendapatannya tentu mengalami perubahan karena hari yang lebih dekat dengan hari raya, sehingga untuk pendapatan kami lebih kecil dibanding dengan pendapatan sebelumnya. Untuk tabel pendapatan bisa dilihat di samping ini. Nah, untuk pendapatan yang kami dapatkan di minggu kedua ini yaitu berjumlah Rp893. Dan untuk perhitungan keuntungan kami yaitu di mana pendapatan kami 893 dikurang dengan modal awal kami yaitu 609.000, maka keuntungan yang kami dapatkan yaitu berjumlah 284.000. Baiklah, itulah laporan usaha untuk minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya yaitu laporan usaha minggu ketiga akan dibacakan oleh rekan saya, Febiola Francisca. Kepada saudari Febiola, silahkan, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baiklah, saya Febiola Francisca akan melanjutkan materi mengenai laporan usaha pada minggu ketiga. Yang pertama yaitu A. Laba rugi. Untuk modal awal, yakni bahan utama dan bahan tambahan, kami masih menggunakan nominal yang sama dan bahan yang sama, yakni 127.000 untuk bahan utama dan 76.000 untuk bahan tambahan. Yang kedua yaitu jumlah pendapatan harian dari penjualan kami. Dari penjualan yang kami lakukan bertiga dengan daerah yang berbeda-beda, yakni daerah Jambi dan daerah Bengkulu, maka pendapatan yang kami hasilkan pada minggu ketiga ini yakni 863.000. Ketiga, yakni perhitungan laba rugi. Dengan pendapatan yang kami miliki yakni sebesar 863.000 dengan modal 609.000, sehingga keuntungan yang kami dapatkan 254.000. Keuntungan ini jauh lebih kecil dibandingkan pada minggu pertama dan minggu kedua. Hal ini dikarenakan waktu pada penjualan minggu ketiga ini mendekati hari raya, sehingga banyak konsumen yang telah membuat makanan atau hidangan untuk hari raya, sehingga menurunkan minat pembeli untuk membeli produk yang kami jual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi faktor pendukung usaha yang ditemui. Yang pertama yaitu lokasi jualan yang strategis, yang kedua jenis makanan dengan kecil pesaing, yang ketiga kualitas makanan dan pelayanan yang baik, yang keempat sistem penjualan dengan open pre-order, yang kelima sistem penjualan delivery, di mana penjual akan mengantarkan pesanan bakso ke alamat pembeli. Yang keenam yaitu adanya inovasi, yakni varian isi dari bakso sehingga meningkatkan minat pembeli. Yang ketujuh, faktor cuaca di Bengkulu yang dingin sehingga banyak yang ingin mengonsumsi makanan berkuah seperti bakso. Selanjutnya yang terakhir yaitu waktu penjualan di bulan Ramadan, sehingga pembeli mencari jenis lain makanan untuk berbuka yang berbeda dari biasanya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudari Febiola. Selanjutnya yaitu tentang kendala dan juga solusi yang kami lakukan agar usaha kami tetap berjalan lancar akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu saudari Debbie. Kepada saudari Debbie, saya persilakan. Baiklah, saya Debbie Aprilita Utama akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang kendala yang dihadapi dalam melakukan usaha. Pada minggu pertama, 1. Cuaca terlalu panas sehingga keinginan membeli bakso berkurang. 2. Persaingan dengan penjual berbagai jenis makanan lain karena dalam keadaan bulan Ramadan. 3. Kurangnya rasa percaya diri karena baru pertama memulai usaha. 4. Harga yang kurang terjangkau karena rata-rata pembeli masih anak-anak sehingga mereka hanya membeli bakso varian isi tahu dan hati ayam. Sedangkan untuk bakso varian isi keju, jamur dan cumi yang sepi pembeli karena harganya di atas 2.000. 5. Sebagian pembeli kurang suka dengan kuah bakso berupa kuah kacang, saus dan kecap, sehingga ada dari pembeli yang menanyakan kuah bakso pada umumnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi pada minggu kedua dan ketiga. Pertama, kesulitan untuk memanajemen waktu antara berkuliah dan berwirausaha.
Hal ini dikarenakan terdapat juga jadwal kuliah yang dilaksanakan hingga pukul 18 sore. 2. Kualitas energi yang masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya semangat dan motivasi yang didapat. 3. Kurangnya rasa percaya diri karena baru pertama kali memulai usaha. 4. Harga yang kurang terjangkau karena rata-rata pembeli masih anak-anak, sehingga mereka hanya membeli bakso varian isi tahu dan isi hati ayam. Sedangkan untuk bakso varian isi keju, jamur, dan cumi yang sepi pembeli karena harganya di atas 2.000. 5. Terdapat sebagian pembeli kurang suka dengan kuah bakso berupa kuah kacang, kecap, dan saus, sehingga ada pembeli yang menanyakan kuah bakso bening. 6. Banyak keluarga yang meminta bonus atau gratisan karena lokasi berjualan dekat dengan lingkungan keluarga, sehingga menurunkan laba penjualan. Selanjutnya, solusi yang dilakukan. Meskipun banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh kelompok, namun kelompok tetap berpikir keras untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, di mana kelompok sudah menyiapkan beberapa solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan adanya solusi ini, kelompok berharap usaha bakso varian isi ini tetap berjalan dengan memperoleh keuntungan yang semakin meningkat. Adapun solusi yang sudah disiapkan oleh kelompok yaitu 1. Buatlah schedule sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, sehingga dapat memanajemen antara waktu kuliah dan berjualan. 2. Meningkatkan kualitas energi agar menjadi lebih tinggi dan bersemangat lagi dalam melakukan wirausaha. 3. Meningkatkan rasa percaya diri dengan melihat berbagai video atau artikel wirausahawan yang berhasil. 4. Mengecilkan ukuran bakso dan menurunkan harganya sehingga pembeli anak-anak dapat membeli bakso dengan varian isi lain dan tidak lagi merasa kemahalan. 5. Menyediakan kuah bakso bening sehingga pembeli bisa memilih kuah antara menggunakan kuah bakso kacang, kecap, dan saus ataupun kuah bening. Yang terakhir, 6. Memberikan pengertian bahwa wirausaha yang kita jalankan tidak akan maju jika keluarga terus-menerus minta bonus ataupun gratisan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Debbie atas penjelasannya. Mungkin hanya itulah laporan usaha yang kami lakukan kurang lebih selama 3 minggu ini. Jika ada kesalahan, saya selaku moderator mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.